Itu maksudnya ke WHO batasannya. Dan mengenai batin bagaimana? Ya, mengenai batin tidak sedang stres. Nah ini, nah, jadi kalau yang panggil sehat itu batin makhluk-makhluk di Indonesia ini, di apa, di seluruh dunia ini tidak stres. Secara batin tidak stres, ya. Jadi tidak stres maksudnya itu tidak sedih, ya, tidak mengalami kesedihan. Jadi kalau menurut WHO, batin makhluk-makhluk ini, manusia-manusia yang ada di semesta ini, yang ada di dunia ini, ya, tidak terkena stres. Nah itu termasuk batin yang sehat. Nah itu menurut WHO. Ya. Nah, bagaimana mengenai soal kita agama Buddha memandangnya? Apa cukup dengan misalnya dengan tidak sedih? Kalau agama Buddha terlalu senang pun stres. Lihat orang yang terlalu senang mengalami sesuatu dengan kesenangan itu, kalau dia nggak bisa memegang objek, seperti orang yang bingung, gitu, ya. Nah itu. Jadi menurut agama Buddha bukan saja tidak sedih, tapi ya mengalami senang pun termasuk stres kalau kita agama Buddha. Ya. Nah ini. Senang jadi stres. Nah, bagaimana pandangan kita? Ya kalau kita ini pegang, bukan cuma sedih saja, senang pun bisa stres. Jadi harus apa? Sebenarnya harus apa kita? Harus seimbang. Ya. Jadi yang dipanggil manusia sehat buat kita umat Buddha ini, yaitu memang kalau orang seimbang, dia nggak mungkin mudah terkena stres. Dan dia seimbang menghadapi segala sesuatunya dengan pengertian. Nah, menghadapi sesuatu itu dengan pengertian berarti dalam agama Buddha itu ada yang disebut apa? Coba bantu saya. Sudah belajar banyak nih. Minggu yang lalu kita udah pelajari juga. Harus memiliki apa kita? Nomor 1. Harus memiliki apa? Batin yang seimbang dan waspada harus apa? Sadaran. Ini ya. Ini. Orang yang sudah memasuki tingkat pertama kesucian itu tidak akan stres. Karena apa? Sati sampajanyanya, perhatiannya kokoh sekali, nggak mudah terkena goncangan-goncangan, dan dia mengerti setiap situasi apa yang terjadi. Nah ini yang kita butuhkan sebenarnya. Ini yang membawa kesehatan. Sati sampajanya, orang yang sati sampajanya kuat dia sehat. Sehatnya apa? Batin yang sehat. Sebab bagi agama Buddha badan ini ya hanya sebagai alat. Ya, batin ini yang main peranan dalam agama Buddha ini. Sebab kalau kita suci, bukan badannya yang suci, yaitu batinnya yang suci. Ya, orang boleh sakit, katanya. Tapi kalau batinnya ya seimbang, tidak mudah kena goncangan-goncangan, itu mudah baiknya sakitnya. Makanya kalau dokter-dokter kan ditanya sakit apa, dikasih hiburan, dikasih keyakinan pada diri pasien itu bahwa ini sakit nggak berat, bisa diatasi asal kamu mau ini, asal kamu mau itu. Itu yang diperkokoh. Jadi bukannya badannya, ya. Badan ini efek dari batin. Batin itu punya 2 fungsi. Fungsi dia tahu badan, tahu juga batin. Ingat loh, batin itu punya 2 fungsi. Dia tahu badan jasmani,
Ya, ini dia tahu ini sakit, sekarang dia tahu keadaan ini. Dan dia tahu juga apa yang paling hebat itu batin. Dia tahu juga batin. Dia lagi kesel, dia tahu nggak? Dia lagi benci, dia tahu nggak? Dia lagi senang, dia tahu. Jadi yang fungsi batin ini diaturnya bagi kita yang tertinggi itu ini sati sampajanya. Itu tujuan yang terakhir dari agama Buddha itu seorang Buddhis yang dikata selalu sadar ini yang pokok. Dan kalau kita umat-umat Buddha mau melatih, ini bisa dilatih. Jadi Sang Buddha menganjurkan adanya sati sampajanya itu bukan sesuatu yang impossible, yang cuma itu para arahat, bukan. Kita pun bisa melatihnya. Ya, bisa melatihnya. Ya, nah itu sati sampajana. Nah, kalau orang yang kuat sati sampajana melihat segala sesuatu di semesta ini, apapun yang dihadapi melalui pandangan, yaitu pengawasan melalui apa? Dasarnya tilakana. Itu. Ya. Orang yang sehat seimbang melihat segala sesuatu tilakana, walaupun terjadi perubahan dia nggak kaget, karena memang hukumnya. Kenapa berubah? Dia juga mengerti. Dan dia berkondisi perpaduan terkena perubahan. Ya. Duka kan sakit ini sebenarnya. Kalau duka kan itu stres, sakit. Dia juga nggak mudah terkena duka karena dia mengerti segala sesuatu yang terkena, yang berubah tidak akan memuaskan. Ini udah satu keuntungan. Dan yang terakhir dia akan mengatakan, oh ini hanya proses. Ya, sakit ini hanya proses. Kalau sakit ini kita anggap sebagai yang sakit, betul-betul sakit, itu lama sembuhnya. Tapi kalau kita sakit, kita mengerti bahwa ini hanya proses, nggak bisa kita hindari, ya sekarang kita ikuti sakit ini, maksudnya dengan caranya itu pengobatan yang teratur, bukan yang sakit, tapi obat yang dimakan. Kalau kita tanya, sakit, kamu udah makan obatnya belum? Oh saya lupa. Berarti dia nggak waspada, dia nggak tahu. Ya. Jadi tilakana ini main peranan sekali buat kita. Sudah kan dapat tilakana? Nah itu penting. Nah tilakana ini hanya bisa kita alami melalui apa? Pengembangan sati sampajana ini melalui sati sampajana. Sati sampajana ini kita kembangkan melalui Nah itu, ya. Tadi saya bilang, apa sih? Tapi sebenarnya waktu kita meditasi, walaupun kita keluar masuk nafas, berarti kita menyadari nafas keluar dan nafas masuk. Berarti kita berada di situ kagak? Nah itu. Jadi sati sampajana ini ya akan melakukan sesuatu dan berada waktu dia melakukan. Dia meditasi kan mau mengawasi nafas keluar masuk kan, akan mengawasi nafas keluar masuk dan berada di nafas yang masuk dan yang keluar. Ini terbentuk nanti. Ya. Nah kalau itu sudah terbentuk, baru dia bisa jelas melihat apa watak-watak yang dipanggil itu tilakana, ya corak-corak kehidupan ini dia lebih mudah melihatnya. Sebab di semesta ini corak kehidupan itu nggak ada lebih. Segala sesuatu yang berkondisi pasti terkena, pasti apa? Segala sesuatu yang berkondisi pasti terkena anicca, nggak ada yang tidak berubah. Kalau kita sudah tidak berubah, kalau namanya dia anicca, kalau dia bisa segala sesuatu yang berubah, dia memuaskan nggak bagi kita? Memuaskannya nggak? Karena kita ingin pertahankan kagak bisa. Ya, kalau kita lagi sekarang senang, bisa nggak kita pertahankan? Saya ingin senang terus, bisa. Begitu ada teleponnya, ya ibu-ibu, masa udah jadi nenek ini misalnya, wah senang dan gua cukup duit segala apa. Coba kalau mendengar cucu sakit, lagi ketawa, mendengar cucu sakit, gimana dia? Berubah nggak? Itulah yang dipanggil duka, itu perubahan-perubahan ini yang kita nggak bisa atasi di level. Ya, nah itu duka, karena dia berubah. Itu perubahan ini yang paling kita harus mengerti wataknya, karena kita berkondisi terdiri dari apapun yang perpaduan pasti kita terkena duka. Ya. Nah sekarang kita mau bagaimana? Ya, kalau sekarang kita sakit, sekarang sehat terus sakit, harusnya bagaimana kita melihatnya? Ya, apa? Lihatnya bagaimana? Ini hanya proses. Proses itu kalau proses berarti apa? Timbul, berlangsung, padam.
Senang pun kagak selamanya senang. Ya. Nah, kalau kita mengerti juga, ya saya sakit sekarang, tapi kagak selamanya sakit. Paling juga apa? Kalau seorang yang udah mengerti Dhamma, begitu dia sakit, cuma satu pegangannya. Ya. Sakit ini terkena hukum anicca kan? Dia berproses. Prosesnya apa? Bisa mati, bisa juga sembuh. Jadi kagak bingung kita. Nanti ya, sekarang mau sembuh ya makan obat. Kalau sudah kita makan obat, toh mesti mati, misalnya, kita menerima. Kenapa? Bagi agama Buddha, mati itu permulaan dari kehidupan. Jadi kita nggak punya kekhawatiran. Orang yang jauh dari kekhawatiran pasti sehat batinnya. Yang boleh dipanggil sehat itu bukan badannya. Ya, misal seperti banyak biku-biku yang udah tua di Thailand itu, biku-biku banyak udah tua, tapi dia punya ini masih sehat. Nah, dia masih ingat terus. Karena apa? Latihan dari satinya kuat, sati sama jajanya. Ini. Nah, ini yang kita pentingkan. Untuk kesehatan, ini main peranan. Dan kalau saya tunjukkan ini bukan berarti umum aja bagaimana. Ada caranya, saya mudah tunjukkan caranya. Yaitu dengan melalui sila samadhi panya. Itu. Ya. Nah, sekarang kalau udah sati sama jajanya, nah ini diawasi. Ya. Diawasi wataknya, jadi dia mengawasi dengan hukum tilakana, ya. Hukum tilakana itu berarti apa? Watak yang sebenarnya dari keadaan kita semesta ini apa? Itu tilakana, nggak ada. Biarpun berkondisi, tapi yang tidak berkondisi tilakananya tentu apa? Anatta. Kalau kita tilakananya berkondisi juga anatta juga. Anatta itu proses artinya. Proses timbul berlangsung padam. Nah, itu anatta. Nah, gimana sejauh ini dulu? Ada pertanyaan? Kalau ini terus diawasi, batin terbebas. Itu yang panggil mut. Ini. Kalau batin terbebas, jauh dari sakit. Ya, berarti tidak ada kelah. Yang sakit itu orangnya apa? Yang terkena apa? Yang kena sakit itu orangnya apa? Yang terkena kelahiran. Ini tujuan yang terakhir tentu ya, tujuan terakhir. Tapi yang tujuan pertama itu kita harus kembangkan, yaitu sati sampajanya ini. Itu yang ada hubungan dengan kesehatan kita. Ya, misalnya ya di dalam Dhammapada, sini ya, menurut Dhammapada. Menurut Dhammapada, satu kesehatan merupakan keuntungan, kepuasan merupakan kekayaan, ya. Kelaparan merupakan penyakit yang paling berat. Nah, itu. Dan 3, kebahagiaan adalah yang tertinggi. Maksud sini yaitu nibbana, terbebas. Ini. Nah, hubungan ini, ada hubungan kesehatan kita ini dengan sati sampajanya. Ini terbebas. Yang mana ini? Vimutti. Vimutti artinya terhenti kelahirannya, ya. Sampai kesucian. Nah, ini
Kalau kita ambil dari menurut ayat Dhammapada itu, dalam ajaran agama Buddha, kesehatan itu yang tertinggi. Nah, kesehatan ini bisa kita capai jika kondisinya itu melalui sati sampajanya. Nah itu, jadi bagi agama Buddha, bukannya kita ini bukan begitu, batin, tekanannya di batin. Ya, orang yang sehat di sini, ini tidak mungkin terjadi. Gitu. Bisa terhindar. Karena dia jeli mengawasinya, apapun akan terjadi, dia sudah mempunyai pandangan yang jeli sekali. Dan berada selamanya, tidak mudah terpengaruh oleh keadaan. Nah ini hubungannya, nah dalam Dhammapada itu kesehatan keuntungan, sebenarnya kesehatan keuntungan yang paling tinggi. Ya, yang harus kita acuh itu sebagai umat Buddha itu kesehatan, bukan kekayaan. Ya, kekayaan istilahnya dia terkena hukum, tapi sehat. Sekarang biar kita punya kekayaan miliaran, bisakah kalau kita dapat sakit kita bayar berapapun kita keluar? Biar nggak punya uang pun kita keluar, tapi kalau sehat nggak bisa dibeli. Ya, kekayaan bisa kita cari, tapi kesehatan nggak bisa kita beli. Kesehatan itu artinya dibentuk dari dalam. Ya, itu maka itu harus kuat sati sampa janyanya. Kalau kita ini nomor satu. Sebab orang yang sehat batinnya itu para suciwan. Ya, dari Sotapanna sampai arhat itu orang yang batinnya udah sehat namanya. Nah itu jadi sebenarnya agama Buddha kesehatan itu nggak jauh, hanya mereka memandang ini tidak ada. Ya, kalau dalam batin dalam pandangan orang Barat itu cukup tidak sedih, tapi bagi kita senang pun itu sebenarnya termasuk stres itu. Orang senang harusnya kita seimbang. Kalau sati sampajana pasti kita seimbang batin kita. Itu yang paling penting. Ya, mentahkan ajaran Sang Buddha itu selalu sadar, itu yang dipakai. Ya, yang dipakai selalu sadar. Ya, yang sadar. Nah itu Sang Buddha. Walaupun dia sakit tidak pernah mengeluh Sang Buddha. Ya, kalau kita apa? Kalau sakit sedikit berjerit-jerit, tapi Sang Buddha enggak. Karena walaupun badannya sakit, tapi batinnya tidak sakit, sehat. Orang kalau yang batinnya sehat, itu mudah diajak sehatnya. Gitu. Kalau dia sakit, mudah pulihnya kesehatannya. Ya. Orang yang sering merenung, sedih, terus begitu, itu mudah sekali sakit. Ya. Nggak terkena ada, biar kaya, biar miskin, pokoknya orang yang nggak bisa mengatasi keseimbangan, pasti dia mudah terkena sakit. Itu. Dari kita agama Buddha ini, kesehatan ini ditentukan oleh keseimbangan batin kita. Keseimbangan batin kita ini dapat kita alami bila kita mempunyai sati sampa janya. Berarti kalau melakukan sesuatu berada, ya. Saya akan melakukan, waktu melakukan, saya berada di mana tempat saya melakukan. Itu penting dalam agama Buddha. Meditasi, saya akan meditasi, akan mengawasi nafas keluar masuk. Berada dalam nafas keluar masuk. Itu nanti terbentuk dalam diri kita. Nah itu tujuan Sang Buddha memberikan ajaran dengan sati sampajanya. Ya, karena ini ada faktor dengan kesehatannya. Ya sejauh ini bagaimana dulu? Masih ada sambungannya. Jadi ada pertanyaan? Ya, silakan. Ini diskusi ya. Nah, diskusi. Ini dulu Bapak, ini nanti buat diskusi. Ini sampai sejam. Ya. Berarti segala-galanya batin di atas jasmani. Iya dong. Iya. Yang lahir terus siapa? Ya, jasmani bisa nggak sempurna, tapi batin harus sempurna. Iya. Orang misalnya dia bisa sakit, bisa apa misalnya seperti siapa tuh yang pinter siapa? Yang main di Kronos, Stephen Hawking misalnya. Ya, dia boleh badan lumpuh segala apa, tapi ininya kuat. Cuman dia kecerdasan, ya, kecerdasan. Tapi kalau kita menentukan bukan cerdas, orang cerdas belum tentu sati sampajanya. Orang cerdas belum tentu sati sampajanya. Sati sampajanya ini kualitas batin, kualitasnya. Kalau kepandaian kecerdasan itu kualitas untuk lihat hal yang ada di duniawi sifatnya. Tapi kalau ini
Dia akan membawa kita ke arah kebebasan kalau sati sampajanya. Kalau kita kuat ini, ya. Ini yang paling penting, inti pokok ini yang harus dipegang. Ya, SQ ya science, yang satu SQ ya science, kehebatan dalam memandang science. Kalau apa EQ, ya itu emosional. Ya, apalagi tambah lagi silakan. Satu yang mau Silakan. ya silakan. Gunawan. Ya. Dalam agama Buddha itu kalau misalnya kita ini kan kalau misalnya ingin mendapatkan derajat kesehatan, Ya. itu kebanyakan kita pikir gizi yang baik, olahraga yang cukup, Ya. tidur yang cukup. Ya. Jadi kesimpulannya, batin yang dominan. Ya. Seandainya saya barangkali menganggap sekarang ini keputusannya olahraganya enggak deh, Ya. batin aja gitu. Ya, ya. Apakah bisa jamin sehat? Begini Pak ya. Kalau badan ini memang itu bantuan badan kita untuk sehat memangnya supaya semua jaringan yang ada tubuh kita ini bisa berproses baik, emang itu dibutuhkan latihan itu. Tapi sekarang saya balik pertanyaan Bapak. Badan boleh sehat, uang cukup segala macam, tapi Bapak rumit pikiran Bapak. Banyak penyakitnya. Itu. Ya. Ya kalau memang Bapak bisa sport, bisa olahraga sedikit, itu udah membantu untuk fisik memangnya juga. Butuh, bukan kagak. Bukan saya anggap misalnya Bapak kalau kita ada berat badan segala apa itu kagak ada. Itu ada artinya menunjang memang kesehatan. Tapi nomor satu, walaupun ini badan ini kita olah, tapi yang penting itu batinnya Pak. Terus seimbang. Seimbang, tapi batin mesti lebih kuat dari badan. Ya, pengertian batin itu yang dipanggil seimbang di sini maksudnya yaitu penuh perhatian dalam hidupnya itu. Segala tindakan dia walaupun dia skor dia tahu ada batasnya. Coba sekarang kita misalnya angkat besi, ya angkat besi. Ya, tapi kita tidak tahu membatasinya. Itu banyak yang sakit jantung itu. Ya karena apa? Karena dia tidak punya keseimbangan. Nah, itu harus tahu sampai di mana dia stop, harus tahu di mana dia harus mulai berlatih. Walaupun saya sakit jantung, kalau pagi saya mesti senam mesti. Tapi saya tahu batasnya jantung ini kagak kuat kalau dipaksa. Tapi semampu ini kita harus latih. Ya, nah ditambah kita meditasi, banyak keuntungannya. Ya, kalau seperti saya lihat Biku nggak perlu sport kan, dia memang udah paling minim makan misalnya ya. Kalau yang betul Biku yang pegang peraturan itu minim. Ya, ini maksudnya bukan diirit, bukan secukupnya sebabnya gitu. Tapi ini yang kuat. Banyak yang panjang umurnya. Tuh Biku Buddha itu yang ratusan tahun umurnya. Tapi sekarang tuh masih ada. Ya. Nah, berarti batin itu lebih dominan terhadap keadaan kita. Batin menghadapi satu situasi, biar begini nama rumit. Kalau kita bisa hati sampajanya seimbang, kita bisa oh ini pokok ini sebenarnya harus dikerjakan. Itu. Jadi kalau agama Buddha itu main peranan itu kesehatan letaknya di batin, bukannya di badan. Tapi memang itu makan harus dikontrol. Kalau saya ini udah umur bisa orang yang udah umur 40 ya bisa, kan? Itu terjadi perubahan dalam badan kita. Itu memang dalam makan mesti dikontrol, jangan terlalu berlebihan. Nah, tapi harus ada keseimbangan. Nggak makan daging aja ya mas kita. Nah, jadi harus ada keseimbangan. Kalau nggak Sang Buddha menganjurkan vegetarian kita, ya Sang Buddha nggak menganjurkan vegetarian, ya. Mungkin saya tambahkan, jadi kembali lagi dalam prinsip definisi sehat menurut PBB khususnya WHO ini, yang dikatakan seorang manusia yang sehat itu selain sehat fisik juga sehat batin. Ya ini sebenarnya nggak bertentangan, cuman nanti di sini penekanannya tadi cara WHO menekankan sehat fisik itu satu yaitu tidak kelaparan, tidak kepanasan, tidak kedinginan, cukup gizinya, ya. Kemudian dia tidak cacat, artinya cacat secara fisik, ya. Nah, dan kesehatan secara WHO pun menekankan batin itu tidak sedih atau tidak stres. Nah, cuman yang membedakan agama Buddha justru bukan tidak stres saja. Artinya tidak sedih itu, tapi tidak terlalu senang pun nggak boleh, karena
batin yang terlalu senang itu sebenarnya batin yang stres juga, sakit. Dengan goncangan. Itu. Ya. Jadi agama Buddha juga menekankan, memang ditekankan segi batin, tapi fisik pun ditekankan ya di sini. Nah, dimana supaya batin dan jasmani ini sehat? Nah, caranya apa? Kita harus seimbang. Nah, seimbangnya begini, harus memiliki sati sampai janya, baik terhadap fisik maupun terhadap batin. Kita harus memiliki. Kita ingin sehat, ya harus olahraga. Tapi kalau olahraga terus berjam-jam, berlebihan, sehat nggak? Tidak. Jadi harus ada suatu perhatian dan pemahaman juga. Artinya harus seimbang. Nah, ini saya ingin mengatakan, nah Dhammapada ini yaitu Dhammapada 204 ya. Arogya Paramalata, kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Biar yang orang kaya banyak kekayaan, tapi nggak punya kesehatan, untung nggak? Coba dah suruh tukar, mau nggak nih uang habis tapi sehat? Ya. Kaya sekali, makanan di meja berlimpah, dari meja sini sampai sana ujung, makanan semua, tapi sakit mah. Apa akibatnya? Bahagia nggak? Nah, itu santuti paramam danang. Kepuasan adalah kekayaan yang tertinggi. Orang kaya tapi nggak puas, kaya nggak sebetulnya? Enggak. Tapi orang yang berkecukupan merasa puas dengan sekarang, kaya nggak dia? Kaya, bahagia setiap saat. Ya. Nah, kita kan inginnya apa? Bahagia nanti apa sekarang? Sekarang, ya. Nah, itu. Yang ketiga, arogya parama cikaca parama roga. Kelaparan adalah penyakit yang paling berat. Belajar dhamma tapi perut kosong, gimana? Gak konsen. Meditasi nggak dukung, nggak konsen juga. Mau meditasi tapi makannya berlebihan, ngantuk, Beras, penyakit itu. Ya. Nah, nibanang paramang sukang. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Kebahagiaan yang tertinggi Itu. tentu biar bagaimana juga orang itu udah pasti dia sadar maksudnya selamanya sati sampajanya itu Kuat. mendampingi dia. Ya, selalu hadir. Jadi kalau melihat sesuatu itu nggak mudah kayak kita bingung itu nggak Ya. dia lihat hukumnya ini apa sebenarnya. Nah itu, jadi tenang. Nah ini saya harapkan kita umat Buddhis harus seperti itu, mengarahnya ke situ. Ya. Ya. Yang kedua, Pak, Ya. semangat yang pertama. Ya. Di dalam ilmu pengetahuan itu ada hukum-hukum. Ya. Seperti di dunia, Ya. di fisika, Ya. terutama dua itu lah Ya. yang berhubungan dengan alam. Ya. Berarti itu ada berkondisi. Ya. Tetapi hukum-hukum itu sudah diuji Ya. berulang-ulang Ya. dan mengandung kebenaran terus Ya. dan dipakai beratus-ratus tahun. Ya. Bagaimana agama Buddha menjawab hubungannya dengan anicca tadi, bahwa sesuatu itu tidak kekal? Ya. Bagaimana menjawab hukum-hukum ini? Ya. Ya. Dan kelihatannya kekal. Ya. Sekarang saya tanya ya, kalau hukum itu dalam abad ke-18 ya tetap terus, maju kan kita? Buku elektronik saja misalnya. Kalau kita bertahan terus pada abad ke-18, tetap pakai lampu, masih lampu apa? Pijar, membulat itu. Berarti mereka meningkatkan kan? Ada yang lebih baik lagi. Maka itu kata saya kalau ilmu pengetahuan coba berkembang, betul berkembang. Ya, tapi dalam lingkup yang berkondisi ada batasannya. Ya, ada rumus-rumusnya, dibentuk, dia berkembang terus, memang betul. Tapi kalau soal batin, kagak ada satu ilmu pengetahuan yang bisa mendeteksi batin, nggak ada. Kalau ada alat yang bisa bikin kita terbebas dari lopa dosa moha, ya, saya ke situ aja dan kagak capek belajar. Ngajar itu capek, ya. Nah itu kehebatan bedanya antara Buddha Dhamma dan Dhamma, jadi ajaran agama ini dengan pengetahuan memang berkembang.
berkembang. Tapi hukumnya berubah. Berubah maksudnya batasan-batasannya. Karena dia berkondisi pasti mempunyai rangka. Rangka itu berarti punya konsep. Nah, konsep ini berubah terus. Memang meningkat terus. Ya. Tapi kalau dalam agama Buddha itu meningkat sati samajanya ini kagak bisa ini pakai kimia, Pak. Nggak bisa ini pakai kimia. Nggak bisa dideteksi ini. Ya, seorang profesor dia boleh pandai hebat. Ya, bikin konsep apa dia bisa, resep apa bisa. Tapi belum tentu loh dia sati samajanya. Batinnya seimbang belum tentu. Ya. Tapi seorang yang batin seimbang melihat pengembangan kayak seperti kita kalau batin seimbang, melihat sesuatu yang modern yang umum, kitanya nggak mudah tertarik gitu. Itu tujuannya kalau keseimbangan ada. Ya, Bapak nggak terpukau sama kemajuan zaman ini, nggak langsung kita rame gitu, kita lihat dulu ke satu samanya kemana ini arahnya. Dan sebab satu samanya ini timbangan untuk menimbang loba dosa moha. Kemana ini arahnya kalau saya jalankan? Lain lagi. Ya, di situ bedanya ilmu pengetahuan dan dhamma. Ya, nggak bisa. Kalau dhamma bisa ilmu pengetahuan. Orang Buddhis bisa jadi profesor, bisa dokter, bisa bikin resep apa yang ada di sini. Ya, bisa orang Buddhis, tapi dia juga bisa punya sati sabina. Dia tahu batasannya di mana. Harus mengambil keputusan. Nah, Ya, itu hukum-hukum ilmu pengetahuan bisa diterapkan secara Buddha Dhamma. bisa. Misalnya saya kasih contoh ya, hukum misalnya suatu reaksi kimia, ya kita bisa rubah persepsinya. Misalnya kalau kita tahu reaksi kimia kan suatu asam kuat H2SO4 itu kalau dia terkena sesuatu pasti akan merusak kan, ya destruksi, merusak sifatnya, oksidan. Nah, asam kuat ini bisa dikondisikan menjadi suatu netral, tidak membahayakan kembali. Yaitu harus suatu ada kondisi di mana ada lawannya dari asam ini, yaitu basa kuat, NaOH. Nah, timbullah suatu reaksi yang memberikan suatu hal yang aman, yaitu menghasilkan suatu garam yang netral. Terus air, ya. Oh iya, sorry. Terima kasih. Nah, ya, ini suatu garam yang netral. Kita bisa aman mau menyentuh ini, nggak masalah. Nah, batin kita gimana kondisinya? Loba dosa moha, ya kan? Ini berkondisi enggak? Kalau kita semakin kuat loba dosa mohanya, sakit enggak? Bahaya enggak? Nah, bagaimana supaya hal ini hilang? Harus dikondisikan enggak? Apa kondisinya? Sehingga loba dosa moha ini tidak ada, netral. Itu Sang Buddha menunjukkan ada cara penetralnya, yaitu praktek sila. Hasilkan nanti kebebasan, batin yang terbebas, terbebas loba, dosa, dan ini, ya. Masuk pertanyaan tadi, Tuh. bahwa di alam kita itu dengan adanya ilmuwan mengetahui bahwa segala sesuatu yang ditemukan itu ada kepastian. Betul. Makanya dibedakan dua, ada ilmu pasti, ada ilmu yang tidak pasti. Yang ditemukan ilmu pasti ini kita hubungan dengan agama kita yang disebut tilakana. Ya. Apakah hukum yang ditemukan oleh mereka itu hukum pasti itu terkena tilakana? Jelas sekali. Dan di sini kita lihat contohnya asal ditambah bahasa menjadi darat tambah air. Ilmu ini nggak bisa berubah tetap. Ya. Jadi yang disebut kekal itu tetap nggak berubah. Hasil dari olahan yang terjadi
Jadi misalnya asam minta pembahasan, asapnya sendiri terkena tilakana, tapi hukum yang mempertemukan mereka itu kekal. Asam kalau basah pasti garam. Ya. Ya. Maksudnya begitu. Jadi asam yang kena tilakana, basah yang kena garamnya juga. Tapi pada ya. Maksudnya mungkin di situ. Jadi Ya. kita hubungkan dengan ilmu kita tilakana. Betul. Anicanya itu Pak. Ya, jadi sebetulnya Kekal, kenapa ada anicanya bagaimana gitu? nah nicanya ya sekali berproses. Ini berproses, ini berproses. Hukumnya tetap. Hukumnya maksudnya. Hukumnya. Hukum bisa tetap. Tetap. Ya, seperti anicca, dukkha, anatta itu selalunya ada. Ada. Selalu ada memangnya. Dan kalau kita mau lihat dari sudut mana kita memandangnya, ya, ini apa yang dipanggil tilakana ini kita melihatnya dari sudut pandang yang mana? Jadi hukum yang Ya. ditemukan oleh ilmuwan itu yang dikatakan tetap itu, mereka mengatakan tetap tidak kena tilakana. Artinya abadi. Abadi. Misalnya 1 tambah 1 pasti 2 gitu. Mereka. Pasti. Nah, kita menanyakan hal itu ke ilmu kita tilakana. Apakah hukum yang mereka temukan itu terkena tilakana? Oh, terkena. Berubah nggak dengan yang dia temukan 1 tambah 1 jadi 3? Oh, enggak. Enggak. Begitu maksudnya kan? Anicca, dukkha, anattanya itu tetap, ya. Tapi pandangan pandangan perubahannya itu sendiri sesuai dengan perkembangan pengetahuan pasti ada perubahan, nggak begitu terus, ya. Jadi hukum anicca sudah ada. Pak Hendri, Ya. saya rasa itu nggak kekal juga Pak Hendri. Kalau kena nuklir ini semua padahal udah lupa udah hilang lagi loh. Itu lain lagi, itu lain lagi. Ya. Jadi mereka menemukan ilmu supaya kita hidup itu pasti menempuh kemana harus ke sini. Nah, justru yang pasti ini ruang lingkupnya kita kembali lagi ke Sobo Dhamma. Seperti lilin dibakar pasti Ya. itu kan mau pasti. Itu kan sekal. Maksudnya di situ Hukumnya kekal. Bukan, maaf Pak, jangan ada hukum kekal ya. Sebab yang berkondisi itu berkekal selalu ada. Kedua kita kata selalu ada. Hukum itu selalu ada. Terus saya mau Tetap ada terus hukum. mengenai kesehatan ini apa tuh hukum WHO menyatakan sehat ada 2, jasmani dan rohani. Dan batin. Kita juga udah dapat mengenai Ya. yang mereka terapkan melalui Dhammapada ya. Ya. 1, 2, 3, 4. Nah, cuma kita mau menanyakan masuk ke manakah orang-orang yang lahir dengan kondisi tidak batinnya tidak penuh. Cacat. Ya, artinya dia tidak kenal dirinya. Ya. Nah, itu kita dalam agama Buddha kemana maksudnya? Kalau dalam agama Buddha, hubungan kesehatan ini ada hubungan dengan proses kelahiran itu sendiri. Proses kelahiran itu kan perubahan kan, ya. Jadi kalau lahir di sini cuti meninggal ya, cuti. Di sini Patisandi lahir. Ini terkena hukum anicca, ya. Jadi tidak sama cuti di sini. Cuti ini udah baru lagi, udah hasil dari tanaman yang ini, tapi tidak sama dengan yang ini, begitu. Ya, itu dalam hukum soal cacat. Ya, soal cacat ini ada 2 Pak. Kalau kita lihat ada cacat, ya, cacat yang diakibatkan sudah lahir, ada cacat yang memang pembawaan lahir. Ini pembawaan. Kalau pembawaan itu kan sudah dibentuk dari janin, ya dari janin. Berarti nggak mungkin bisa sehat. Ya bohong, nggak bisa sehat. Ya, nggak bisa. Jadi terkena masih anicca juga. Walaupun dia lahir misal di sini misalnya cacat, bisa diusahakan. Ya semua kita berkondisi kan, berkondisi. Hanya memang untuk kembali sehat seperti manusia biasa ya tidak bisa. Sapi sampai jalannya mereka. Belum tentu Pak, belum tentu. Kalau sati sarjana belum tentu. Kalau orang butuh Cacat mental. Iya, kalau dia cacat tangan atau apa gitu. Oh kalau mental, ya kalau mental ya susah itu harus direbatis, dikembalikan sebagai yang bukan normal, yang paling bisa mendekati sebagai kehidupan normal. Paling dua itu dari upayanya. Berarti ada anicca bisa dirubah, gitu ya. Kalau soal ini, kalau soal apa soal cacat ya. Nah, Bapak tadi sudah jawab? Iya, jadi kesimpulan tadi tadi Bapak kan jawab Ya. ada gitu maksudnya gimana ini? Begini, kalau kita mengenai soal
soal kekal dalam agama Buddha kagak ada yang kekal, Pak. Selalu ada. Yang berkondisi selalu ada, yang tidak berkondisi selalu ada, gitu ya. Kalau kita bisa kekal, jadi nanti yang berkondisi kekal dong. Kan berkondisi gak kekal. Kalau berkondisi itu perpaduan, dia terjadi proses perubahan. Jadi ucapan kita itu harus dengan kata yang tepat supaya orang nggak bingung. Kalau selalu ada, ya memang ada yang berkondisi dan tidak berkondisi, selamanya ada. Apa ada kita atau tidak, selamanya ada, gitu. Nah, kalau kekal itu ada sesuatu yang tidak berubah. Ya, kalau selalu ada, yang berubah selalu ada, yang tidak terkena perubahan juga ada, gitu. Jadi maksud saya soal pernyataan kita mengenai soal yang berkondisi dan tidak berkondisi itu penting. Yang kita ada misalnya, kalau yang berkondisi kita ada yang kita kata kekal ada, jadi yang tidak berkondisi kekal, yang berkondisi kekal, jadi berarti anatanya salah dong. Ya, anatta itu berarti proses, Pak. Proses itu, ya. Proses, kagak ada yang bertahan satupun. Itu kedua-duanya memang tetap ada. Jadi lebih baik keberadaan mereka itu, keberadaan berdua ini yang kondisi tidak berkondisi selalu ada. Itu dalam bidang pembawa nanti, Bapak. Ya, itu pembawa. Ya. Pak Hendri, damanya kan tidak kekal ya, Pak Hendri. Ya. Damanya kan tidak kekal. Dhamma itu yang mana yang tidak, memang ada dhamma yang tidak kekal, ada dhamma yang kekal. Dari mana ajaran Sang Buddha sudah Selalu ada maksudnya. Apakah saya ada atau tidak, yang berkondisi dan tidak berkondisi selalu ada. Itu maksudnya. Sang Buddha bukan yang kekal, ya. Kita nggak terima paham kekekalan, nggak ada. Selalu ada, yang berkondisi selalu ada, yang tidak berkondisi selalu ada. Apa kita ada atau tidak, dua ini ada, dua hukum ini. Itu maksudnya. Ya, kalau yang tadi saya katakan mengenai soal jangan dikatakan kekal, kalau kekal kenyataannya jadi salah nanti kita. Jadi yang berkondisi juga kekal. Mana berkondisi kalau kekal terkena perubahan, tapi selalu ada, gitu maksudnya. Bisa terima nggak? Ya. Ada perubahan. Ya, ada perubahan itu sendiri ya. Ya. Nanti mungkin Ya. begini Pak Andri, kesimpulan saya seperti yang tentang ilmu pasti itu saya sudah tertarik juga Pak Andri. Ya. Misalnya kita melihat awan Pak Andri. Ya. Awan itu udah pasti ada. Ya. Tapi apakah awan itu yang kita lihat itu tetap awan yang sama? Pasti berbeda gitu. Ya. Tapi awan pasti ada kan? Pasti ada. Mungkin ditemukan oleh ilmuwan yang saya tangkap seperti gelombang juga. Gitu. Ya. Ya. Kita di mana gelombang. Ya. Apakah gelombang yang ada suara yang muncul pertama kali dengan kedua kali apa sama? Tidak sama. Gelombangnya tetap ada gitu kan? Iya, tidak sama. Gelombang itu tidak sama. Kira-kira yang saya Masanya. tangkap yang ditemukan oleh ilmuwan ya seperti itu gitu. Iya, mereka pakai perhitungan dengan Mereka menganggap bahwa Ya. kekal gitu loh Pak. ya. Jadi kita makanya paham kekal kita nggak pakai, selalu ada. Itu kekuatan itu ada samanya. Ya. Maka kan sebenarnya yang cocok hukum relativitas. Itu yang paling cocok. Relatif jadinya. Tadi Karena yang tadi sebenarnya reaksi itu juga sebenarnya irreversible, bolak-balik itu. Ada penguraian kembali itu. Iya. Ya, nggak pasti itu langsung garam, terus nggak berubah garamnya, tetap. Memang secara ilmu pasti itu pasti reaksinya demikian. Misalnya ada kasus seperti matematika yang pasti A sama dengan B, B sama dengan C, A sama dengan C kan, secara pasti matematika, ya kan. Tapi kalau kasusnya berubah, saya kenal. misalnya ada makhluk si A berteman dengan si B, si B punya teman si C. Apakah si A teman si C? Belum tentu. Nah kepastiannya itu jadi bias. Nah tapi kalau ilmu yang apa Buddha Dhamma ini, Sang Buddha katakan pasti, karena ini mencengkram di dalamnya berkondisi. Nah yang berkondisi inilah termasuk eptek, termasuk batin dan jasmani kita semesta ini. Tilakana itu hukum pasti, empat kebenaran mulia. Ya.
Pertanyaan bapak-bapak memang pinter ya, bagus. Boleh Kita satu bisa lagi? ya dulu. Tapi saya mau tanya ibu-ibu ke sana ya. Ini yang mau aja mengakhir kan? Saya jamin nggak ngerti. Saya baru mau bantu ya. Memang betul. Kalau masalah ibu ini tambah tinggi kita. Tapi yang kesianan di ibu-ibu, ada nggak? Jadi kita harus ambil batasan juga supaya bisa ikut semua maksud saya ya. Bapak tanya apa kira-kira bisa saya jawab ya? Dalam agama Buddha itu batin itu berbentuk ini. Batin itu ya. Zaman dulu sampai sekarang kita kan ya boleh kata cuma kenal padat, cair, gas. Ya. Lalu sekarang ini kita baru kenalnya cuma beli TV plasma. Ya. Beli doang kita tahunya. Ya. Pakai gitu nonton. Ya. Tapi kita udah dikenalkan puluhan tahun yang lalu tuh tentang plasma. Ya. Plasma itu adalah suatu wujud gas bukan, padat bukan, cair Ya. bukan. Ya. Nah, maksudnya gini, kalau damai itu tidak kekal, apa istilahnya tidak kekal, artinya berubah. Ya. Suatu hari nanti kan pengetahuan kok berkembang kan. Pasti. Apakah kalau tadi saya pertanyaan ini kalau batin itu berbentuk, apakah dia bukan bentuknya seperti plasma? Karena dia tidak berbentuk, tapi Ya. kalau diberikan kekuatan energi oleh pikiran, diberikan energi, dia akan bekerja. Gitu. Ya. Maksud saya dalam ilmu pengetahuan nih Ya. ke depannya. Gitu. Kalau gelombang yang Bapak cerita itu tentang gelombang kan. Plasma Pak. Ya, plasma. Jadi berarti walaupun itu masih bisa dideteksi kan? Bisa dideteksi maksudnya ini bentuknya dari plasma dari bentuk seperti ini. Tapi kalau batin bukan itu Pak. Dia bukannya materi. Bukan materi, non fisik dia. Batin itu non fisik. Ingat, batin itu nggak bisa deteksi dengan, kalau plastik masih bisa deteksi dengan apa, bisa dengan komputer segala macam. Tapi kalau batin nggak bisa. Batin nggak bisa. Itu justru bedanya. Ya, itu justru bedanya. Batin kita ini nggak bisa dideteksi, nggak bisa. Ya, batin itu hanya kekuatan power untuk apa? Power kesadaran. Jadi itu batin yang kita panggil ini jadi panggil kesadaran. Kesadaran itu perpaduan. Ya, dia berubah terus. Ya, terkena perubahan terus jadinya. Ya. Jadi kalau yang dipanggil kita batin itu hubungannya dengan kesadaran, kekuatan, kuat sekali itu kesadaran. Ya, plasma cuma segitu, cuma sebegitu, tapi kalau kesadaran, Sang Buddha bisa lihat ratusan juta kelahiran yang lalu. Belum tentu plasma bisa, dan kekuatan plasma belum tentu bisa. Ya, nah beda, batin beda Pak. Tinggi sekali kalau batin. Ya, Bukan materi. bukan materi, batin bukan materi. Jadi makhluk itu terdiri dari perpaduan energi fisik dan energi mental. Iya. Batin. Nah, energi mental ini yang nggak terlihat. Nah itu yang Bapak saya- lagi senang, cinta kasih, warnanya apa? Bentuknya apa? bentuknya bagaimana? Apa kotak? Apa warnanya merah? Apa abu-abu? Kalau tidak berbentuk itu bermateri atau tidak? Bukan materi, Non materi. non materi. Sama sekali ya? Ya, Nggak tapi bisa. ada nggak saya tanya? Ada enggak? Ada kan? Nah iya. Tapi ada, tapi bukan materi. Kita sadari nggak ada itu? Perasaan, pencerapan, faktor-faktor mental. Itu batin. Nah, sadar sekarang ada di ruangan ada masalah, ruangan serbaguna ini. Sadar nggak? Nah, Jadi batin pokoknya kita ambil satu kesimpulan. Batin ini bukannya materi. hmm. Nggak bisa deteksi dengan mesin apapun. Kalau sampai batin bisa dideteksi, kita enak. Nggak usah gajah Pak. Dibikin alat untuk untuk mengkisah pada samonga, pasang mati kita. Kalau tes kebohongan apa ini? Oh, tes kebohongan itu lain lagi. Itu masih materi. Jantung yang diambil, gelombang-gelombang pikiran kita. Detak jantung, Detak jantung. gerak materi. Ya, Yang lain. bukan Itu pikirannya. bisa dideteksi itu gelombang itu. Ya kita ini ada gelombang itu. Ya misalnya kita kalau lihat orang bukan aura itu yang di apa? Kalau kita sakit yang di ini buat gelombang itu ya gelombang itu bukannya batin bukan. Gelombang. Kalau kita kaget, kenapa kita kaget bisa terjadi kecelakaan gitu? Karena dia jantungnya yang bergerak. Nanti sekarang saya tanya saja, timbulnya kesadaran itu di darah bersih yang baru keluar dari jantung. Bisa serat keluar, itu tempat timbulnya kesadaran. Bisa deteksi nggak?
Nggak bisa itu. Kalau proses aliran jantung itu sendiri bisa dideteksi karena dia materi. Tapi timbulnya kesadaran nggak bisa dideteksi. Itu timbulnya kesadaran kita itu kalau di darah yang paling bersih yang keluar dari jantung. Itu hadaya watu manggilnya. Ya. Itu kehebatan dari Sang Buddha. Mungkin dilanjutkan dulu. Kita lanjutkan dulu kalau saya bukan. Ini saya bingung, ibu-ibunya bukan bapaknya, bapak saya tahu ya nanti. Saya hanya ingin memberikan tanggapan sedikit Ya. mengenai teknologi dan ilmu pengetahuan, Ya. di mana tadi ada dibabarkan bahwa kita belajar misalnya dengan ilmu berhitung yang seperti pasti itu 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Itu memang kita mengetahuinya. Tapi ini adalah bahwa ilmu pengetahuan adalah hasil dari konvensi, adalah hasil dari kesepakatan. Kesepakatan bersama. Dalam perhitungan dengan 10 angka, kita tahu 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Tapi di dalam ilmu komputer dengan bilangan biner, itu sudah berubah lagi. Susunannya. Ya, ini hanya yang ingin saya sampaikan. Nah, itulah kemajuan dari teknologi. Iya betul. Jadi Ya. itu ada terkondisi Ya. dan itu sesuai dengan masa dan kesepakatan pada saat itu. Ya, jadi masa waktu itu tingkatan kecerdasan manusia itu meningkat. Jadi ada terjadi perubahan juga dalam hal pemandang ilmunya. Ya, nah itu. Tanggapan saya yang kedua mengenai tes kebohongan. Itu juga suatu alat teknologi Ya. dan ternyata hal itu juga bisa dimanipulasi dan banyak kasus hal itu Ya. bahwa deteksi kebohongan itu tidak bisa dipakai sepenuhnya dan tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Jadi hal ini tetap terkena tilakana. Seorang penjahat yang hebat, itu yang ahli, ya, yang tenang, itu susah dideteksi. Dia bisa tahu nih, kalau gua bicara ini, tekanan ini, dia bisa bikin tenang diri dia. Sulit itu sebenarnya, ya. Ya. Jadi kalau batin, tapi kalau batin saya jelaskan lagi tidak bisa dideteksi ke batin. Ya. Hanya bisa dideteksi lagi oleh batin lagi. Misalnya orang yang jana kelima itu bisa deteksi proses kelahiran, dia bisa tahu bagaimana. Karena dia batin dengan batin, gitu. Bukannya. Sebab batin itu pengalaman yang dialami langsung oleh orang itu. Ya, itu batin. Jadi batin bukannya materi, ya. Sekali lagi jangan batin bukan gelombang, bukan. Batin itu materi. Bukan materi. Ya, bukan materi. Jadi kalau mau dipahami harus dialami, Pak. Ya iya, duduk sana. Pak ini mau kembali lagi saya karena itu apa yang batin yang sakit buat kita, ya? Buat kita yang ini udah kenal bisa kan? Nah sekarang kita berbicara tentang batin yang sakit. Ya. Batin yang sakit ini, menurut Buddha Dhamma itu istilahnya terkena kanker. Artinya apa? Perasaan kita yang sakit. Nanti ya, perasaan. Jadi batin ini perpaduan antara perasaan, pencerapan, faktor mental, dan yang kesadaran, ya. Nah ini, ya, ini yang batinnya sakit itu berarti tidak ada keseimbangan, ya, antara perasaan, pencerapan, faktor mental ini tidak ada keseimbangan kesadarannya. Baru dia terkena gangguan, jadi dia sakit mentalnya, ya. Itu kalau kita yang penting. Jadi bagi kita batin ini penting supaya dia bisa seimbang dibantu dengan sati sampajanya. Karena yang kita kembangkan dalam meditasi ini kan ini yang kita kembangkan, kesadarannya diperkuat, ya. Nah artinya di sini sati sampajanya sadar dan waspada itu sebenarnya itu, ya. Nah ini kalau ini kita kembangkan, ini jadi sehat. Batin kita jadi sehat itu. Nah, batinnya sehat, pasti badan belum tentu sehat. Batin sehat belum tentu ini sehat. Tapi mudah. Dia satu pendorong untuk apa? Untuk membuat kita jadi sehat. Nah, batin itu lebih penting daripada fisik.
Ya. Nah, ini salah satunya, ya. Nah, supaya batin ini kalau dia tidak sehat berarti apa? Dia mengandung apa? Batinnya tidak sehat, buat kita mengandung apa? LDM. L. Ini. Dan LDM ini hanya bisa dikikis yaitu melalui sila, samadhi, panya. Supaya dia sehat, supaya jangan ada LDM ini, caranya itu dengan sila, samadhi, panya. Ini. Ya. Itu kalau kita. Nah, kalau sila sampanya misalnya sila samadhi panya ini dilatih, sati samadhanya kuat. Sati samadhanya kuat. Nah ini, jadi loba dosa mau itu bisa dikikis melalui sati samadhanya, menyadari setiap saat apa yang timbul, bagaimana menghindarinya, bagaimana mengatasinya. Ini sati samadhanya yang bisa. Nah itu, maka itu dalam agama Buddha itu nomor satu yang paling susah itu melatih untuk mengembangkan sati samadhanya kita ini yang penting. Karena dibutuhkan sila sama. Nah sati samadhanya ini memang kagak sama. Nah, kita semua di sini tidak memandang sati samadhanya itu bertahap, nggak bisa tiba-tiba, ya. Jadi dalam pengembangan ini bertahap sati samadhanya itu. Ya seperti anak kecil. Contohnya dalam sati jana, memandang sati jana ini seperti anak kecil. Ya. Jadi semakin tinggi sati sampajanyanya, maka semakin luas jangkauan wawasan pemahaman terhadap suatu keadaan ini. Ya pemahaman pandangan, ya. Ibaratnya analoginya seperti satu pandangan terhadap sati sampajanya ini beda kita masing-masing ini. Jadi ya, sati sampajanya kewaspadaan kita dan perhatian kita terhadap sesuatu itu pasti tidak ada yang sama. Ya, tergantung dari latihan dan pengembangan kita atau wawasan pandangan kita. Ya, misalnya, ya seorang wanita, ya memandang uang, uang logam, ya. Nomor 2, anak. 3, dewasa, dan ahli logam. Nah, memandangnya ini seperti sati sampajana, memandangnya tergantung dari wawasan di mana latihan dia mengikis loba dosa moha. Ya, misalnya seorang wanita kalau dia melihat uang logam, oh ini main-main kalau dia bagus mainan sebagai mainan. Tapi begitu dia jatuh ke anak yang 10 tahun, dia udah tahu ini gue bisa beli kembang gula atau kue. Ya, lain lagi itu wawasannya. Memandangnya pun itu sati sampajanya nilainya begitu. Jadi kalau misalnya dia di dewasa, dia tahu ini uang dapat saya gunakan untuk memperkokoh pengaruh saya misalnya. Itu lain lagi dewasa ini. Lain lagi adalah begitu dia lihat, oh nilai logamnya ini tinggi sekali misalnya. Itu beda. Ya, nah sati sampajanya ini cara kita, jadi latihan kita untuk terbentuknya
mengembangkan sati sampajanya itu sama juga seperti Bali. Kalau kayak kita sekarang nih masih ya boleh dikatakan ya kira-kira inilah di sini anak-anak masih, kita masih anak-anak pemandangan. Segala sesuatu oh bisa saya pakai ini. Tapi kalau yang sudah mengerti dia nggak kaget lagi melihat satu persoalan, oh ini begini prosesnya, itu sati sampajanya. Jadi sati sampajanya kita butuhkan untuk melihat proses. Untuk melihat proses. Jadi kita nggak kaget, oh ini memang begini, ini yang harus di-tackle-nya gitu. Itu dia mengetahui sekali kedudukan apa yang dia hadapi, prosesnya. Itu penting. Nah, ini yang membawa kita ke arah kesehatan. Ya. Itu susah. Misalnya seperti orang, makan dah. Ya semasa hidup kita kenapa sih nggak boleh makan? Ya. Tapi seorang anak balita yang sampajanya baru dia tahu begini, dia makannya sebanyak dia, sesenang dia, lantas dia senang. Ya. Tapi orang yang udah misalnya udah dewasa, umur 40, yang saya kalau makan terlalu banyak ini minyak bahaya buat saya, kan kita kurangi kan. Nah beda memandang dalam menilainya. Nah ini penting ya. Jadi WHO berbicara hanya tok tentang badan yang sehat, batin juga cuma sekedar stres, tapi kita lain. Kita memandang secara pengertian, seperti batinnya. Bagaimana karena yang membuat kita stres dan sakit itu sebenarnya loba dosa ini yang harus diawasi. Kalau loba dosa hanya bisa diawasi melalui sati sampajanya. Kemana arahnya kalau saya melakukan ini, itu penting untuk badan maupun untuk batin. Itu jadi kesehatan kita. Kesehatan kita itu komplit. Sang Buddha udah ajarkan, ya. Nah itu kira-kira. Ya, ada pertanyaan lagi jauh ini? Jadi kalau orang yang sampajanya kokoh, yang bagus itu, dia makin seperti di sini dasar, gitu ya. Ya, dia punya wawasan lurus. Ya, wawasan pandangannya itu kalau sebatas ini dia wawasan cuma batas ini, dia pandangannya cuma segini. Kalau dia lebih tinggi, dia lebih luas melihatnya. Nah ini wawasan ini tergantung dari kualitas sati sampajanya yang dia latih. Jadi untuk kebahagiaan, untuk kesehatan bagi kita kembali lagi bolak-balik sati sampajanya yang banyak prana. Itu bukan inti ya. Jadi itulah salah satu yang kita gunakan untuk kesehatan. Dan sati sampajanya ini hanya bisa berkembang bila sila moral kita baik. Tergantung pada moral, ya, meditasi dan pengertian kita. Nah, pengertian adanya di sini wawasannya nanti. Itu, ya. Ini mengenai soal kesehatan yang hubungan dengan agama Buddha. Jadi kalau mau sehat sebenarnya melatih sati sampajanya. Ya, sati sampajanya itu apa yang kita lakukan kita berada di situ. Itu yang paling penting. Apa yang akan kita lakukan tapi berada di situ. Ngerti ya? Jangan mau goreng pisang, ngerti ya? Pisangnya di sini, sendoknya di sini, matanya kemana-mana, kepegang pisang, kebakar. Itu jadi harus berada di situ. Nah itu cara latihan kita umat Buddhis. Ya ada tambahan lagi? Ada pertanyaan tapi yang nanya saya. Yang nanya aja, jangan nanya sekarang. Sekarang kita diskusi kalau gitu peranan sila terhadap kesehatan sejauh di mana? Peranan samadhi terhadap kesehatan sejauh di mana? Dan panya terhadap kesehatan sejauh mana? Ini. Tolong coba. Udah dapat setahun, 2 tahun. Kita membahas sila samadhi panya terus. Ya, 2 tahun. Kayaknya baru setahun. Coba silakan. Bagaimana membuktikan bahwa sila ini berhubungan erat dengan kesehatan? Samadhi ini berhubungan erat dengan kesehatan. Panya ini berhubungan erat dengan mana? Kalau nyolong ya pasti benjol. Dari sila pertama dulu. Satu, pertama. masukkan. Ayo sila pertama dulu. Coba sila pertama, orang yang tidak membunuh, bagaimana hubungannya dengan Kenapa Sang kesehatan? Buddha menganjurkan jangan membunuh? Ya, saya bertekad untuk tidak membunuh ya. Bukan saya tidak membunuh, saya bertekad untuk tidak membunuh. Nah kalau lain lagi kalau para biku, saya tidak membunuh. Saya berjanji tidak membunuh. Lain lagi. Kalau kita bertekad melatih untuk tidak membunuh salah satunya. Kenapa? Nah, kenapa Pak? Kesehatan ada umur panjang. Nah, itu pendeta benar. Ya. Buktinya kalau kita tidak membunuh berarti kita apa? Tidak apa?
Tidak tegang. Tidak menyak, tidak menyak. Kita lebih tenang. Ya. Nah itu. Kedua, mencuri. Mencuri mungkin pinjol, nggak sehat. Mencurinya kalau kata orang Sunda nggak sepira, tapi digebukkan lebih berat dari mencuri. Nah itu. Sila ketiga. Sila ketiga. Kena penyakit. Sakit apa? Biasa. Nah, berkata bohong. Terus salah satu itu kalau menurut agama Buddha itu kalau lahir itu bukan bicaranya gagah, mulutnya bau, giginya nggak teratur. Nah itu. Coba lihat giginya. Oh, iya. Saya mau malu gigi saya palsu. Ya, karena saya betul nggak suka ngomong dulu kan. Ya. Dan samadhi ini justru kalau ini kuat, sila samadhi kuat kita. Jadi yang sebenarnya dalam agama yang manapun 4 ini ada. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, dan jangan berbohong. Itu ada semua agama. Tapi tidak ada. Yaitu, kalau dia jangan mabuk-mabukan supaya jangan nanti mabukan orang nggak ada. Kalau kita sati sapajanya yang kagak ada. Ya, jadi kita punya kelebihan dalam menjalankan sila pun moral kita sati sapajanya itu yang prana. Sebab dia mengontrol 4-4-nya ini. 4 ini dikontrol sama sati sapajanya. Mau melakukan apapun ini yang bergerak. Kalau ini dikontrol, timbul kesehatan. Kita tidak melakukannya ini. Nah itu. Dan kalau kita juga tidak melakukan ini sati sapajanya ini, kalau 4 ini bagus dan 5-nya bisa mengontrol, meditasi kita juga tenang. Mudah memusat. Orang yang mudah memusat, sati sapanya tambah kuat. Begitu dia menghadapi satu persoalan, diatasi ya dia. Oh ini yang paling penting. Orang itu kalau melihat persoalan suka bingung, kan ya? Ini ada, itu ada masalah. Tapi yang mana sih yang paling penting? Nah itulah keuntungan kita kalau melatih meditasi. Itu kalau sudah timbul sati sapanya, kesadaran dan kewaspadaan kita itu kuat. Waspada, oh ini jangan pegang, ini jangan bahaya. Ya, sati. Waktu saya melakukan ini yang harus kita kerjakan itu. Jadi cara memilihnya tepat. Kalau orang yang sering meditasi, hasilnya apa? Ya, tenang. Kalau orang yang tenang, mudah tidur nggak? Nyenyak nggak tidurnya? Kalau orang cukup tidur, sehat nggak jasmaninya? Sehat. Nah, berarti ada peranannya. Ya. Kalau WHO cuma segera jasmani, batin yang stres, kalau kita kagak dikembangkan, batinnya yang peranan dikembangkan kalau itu. Jadi umat Buddha tuh cita-cita harus ditinggalkan, meditasi harus ditingkatkan. Itu prinsip umat Buddha itu supaya tenang. Kalau Paknya gimana terhadap kesehatan? Banyak. Bisa menunjang kesehatan nggak? Bisa. Gimana Pak? Tapi pikirannya kalau orang yang bijaksana, pasti pikirannya apa? Tenang. Bersih ya pikirannya. Tidak bobot atau bersamanya itu ringan sekali. Jadi dia lebih dalam tindakannya itu tidak banyak memihak. Dia melihat apa adanya. Kesehatan berubah nggak? Bersyarat nggak? Ya, berubah. Sakit bersyarat nggak? Berubah nggak? Berubah. Nah, maka Sang Buddha sering kan cara damonghi, cara ngangatito, jadi damonghi, jadi ngangatito, marana damonghi, marana ngangatito, sapehi mebiehi, manapehi, nanabawo, binabawo. Apa tuh? Apa? Anatito. Jara damonghi, jarang anatito. Apa maksud anatito? Hah? Kita akan terkena usia. Belum mengatasi maksudnya apa anatito? Sebenarnya ada ini kata yang dasar ada itu. Apa maksudnya anatito? Hanya proses. Ya ini. Tapi Sang Buddha udah anjurkan kita ini.
jarang anak kita itu, saya nggak bisa hindarkan sakit, nggak bisa kita terhindar dari sakit. Itu hanya satu, karena itu proses hidup berlangsung pada ada sehat pasti ada sakit, nggak bisa terbebas dari itu kita semua. Karena kita mengerti ini, kita tahu cara bukan menghindarinya, menjaga sampai jalan malam seperti itu. Sebab kita tidak bisa hindarkan sakit. Gitu. Jadi supaya jangan sakit apa preventifnya? Yaitu melalui meditasi bisa menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Orang yang ada terlalu tenang, sehat, tidurnya juga tenang. Nah, masalah bisa diatasi. Gitu. Nah ini mainan kita. Kalau WHO cuma sekadar ini, tapi kita betul-betul yang paling pokoknya main itu pengembangan sati sampai janya. Ya. Gimana? Masih ada pertanyaan? Bahwa kita mau masuk kedua ini. Kalau sudah beres. Tapi bukan dari kita aja, harus dari dia ini. Ya Pak, gimana? Pak Hendri, kalau dilihat dari kriterianya seperti yang di atas itu, berarti mayoritas itu kita sakit semua ya? Iya, betul. Kita sakit. Kalau saya mudah keluarkan pengumuman pertama, 4 hukum pertama. Emang orang gak puas, batinnya sakit. Kalau orang gak puas, tuh batinnya sakit. Kalau kita sakit kena flu, ya badan kita yang sakit. Ya? Sebenarnya kita sakit ini dalam keadaan sakit. Supaya sehat, bagaimana? Kita tahu preventifnya. Ya. Duka ini bukan tidak ada. Kita kuat menghadapinya, kuat menanggulanginya karena kita mengerti. Itu sati sabajanya yang main. Memang hukumnya kagak ada orang yang dilahirkan kagak menjadi tua. Ya, Bapak lagi kecil lari, ada sorokan apa juga Bapak bisa lari. Itu pasar di sana misalnya lari di sini ada sorokan bisa aja. Kalau saya udah tua nggak bisa. Karena ya berarti anak kalau kita kagak mengerti toh orang tua menderita bukan? Bahkan kalau kita mengerti dhamma, walaupun kita tua kita nggak menderita, kita mengerti keadaan kita. Itu yang penting. Ya. Nah, itu. Jadi kalau kita mengerti, teganglah kita. Kalau ketegangan jauh dari sakit, tidur enak kita. Nah itu. Sebenarnya latihannya ini ada tinggi sekali ada yang mudah. Ya, sati samajanya main peranan sekali. Dan ia yang paling berbahagia. Kenapa? Karena dia sati samajanya selalu sadar, tidak mudah terkena oleh kondisi apapun. Itu. Kalau kita belum, tapi kita sedang berlatih. Itu. Ya, pertanyaan lagi sati samajanya. Kalau enggak boleh terusan. Udah akhir. Kalau sama, ya. Bisa sebagai main dengan Alik. Ini nanti soal Alik mau kasih tentang bagaimana ya dengan hubungannya dengan keadaan yang kita hadapi sekarang ini. Kalau ini mengenai soal agama dan kesehatannya yang paling penting. Nah sekarang kita memasuki yang kedua di sini ada buku yang ibu bawa buku, punya buku lihat ini. Sehat jasmani dan batin, hukum kesehatan dengan praksi selasa waspada sudah selesai. Ya, nah materi yang akan kita bahas sekarang yaitu mengenai soal, misalnya salah satunya aborsi. Ya Padul, gimana aborsi? Terima nggak? Tolak. Kenapa? Pembunuhan. Kalau ditanya ya, saya bilang terima. Silakan. Sekarang kita aborsi. Silakan. Aborsi itu apa? Aborsi itu apa? Konsepsi, pengguguran hasil konsepsi hubungan ya, pertemuan antara sperma dengan ovum. Yang kedua, ada aborsi disengaja, ada aborsi karena kondisi dunia yang kedua. Tuh kan ada dua. Ada yang boleh, ada yang enggak ya gitu ya. Ada yang memang terjadi karena dunia kuat, ada aborsi, ada yang memang sengaja di. Itu keguguran. Kalau yang ibu tidak kuat, aborsinya itu bagaimana? Pelanggan nama ada? Sendirinya, jadi pendarahan lepas, aborsi juga. Bukan, kalau pas itu bukan. Kalau aborsi itu menggunakan satu alat. Dalam ilmu kedokteran itu kita disebut aborsi. Ya, tapi dalam agama Buddha itu kalau
Keguguran begitu bukannya aborsi. Niatnya Niatnya nggak ada pasti. Nah, ya kalau itu betul, tapi kalau melalui proses mekanismenya itu secara dengan pemaksaan itu dan apapun bentuknya, ya misalnya seperti ibu sakit, ya ibu ini berat, misalnya kalau nggak diaborsi meninggal misalnya, dan dilakukan. Nah ini batasannya apa melanggar atau tidak secara dhamma, itu yang penting, ya. Ya cuma Terus dibahasnya